Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang rajin dan hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan semangat. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, yaitu materi muatan matematika tentang pengukuran panjang. Silahkan anak-anak menyimak dengan baik ya. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Ada panjang itu bisa diukur dengan satuan baku, juga ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini anak-anak sudah pelajari waktu kelas 1 dulu ya. Ada jengkal, ada depa, ada panjang lengan, ya kan, diukur dengan lengan, depa, jengkal, langkah kaki. Nah, itu tidak baku. Yang kita akan pelajari sekarang yaitu satuan baku. Nah, berikut alat ukur panjang yang baku. Contohnya yaitu penggaris. Nah, ini yang sering anak-anak gunakan yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang atau benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Hasil pengukuran pada penggaris itu ditulis dalam satuan milimeter atau mm, sentimeter atau disingkat cm, atau inci. Cara mengukur benda dengan penggaris. Perhatikan di sini contohnya kita akan mengukur panjang benda yaitu panjang ballpoint ya atau pulpen. Caranya yang pertama letakkan angka 0, ini 0 pada penggaris di ujung kiri benda, misalnya di sini pulpen. Ini letakkan penggaris di sepanjang sisi pulpen. Ya, tadi dimulai dari sisi ini diluruskan ya sisinya dengan penggarisnya ini 0. Kemudian bacalah angka pada penggaris yang menunjuk ujung di sebelah kanan ya. Angka di sebelah kanan ini menunjuk angka berapa? Di situ ujung di sebelah kanan menunjuk angka 11. Berarti panjang pulpen tersebut adalah 11 cm. Mengukur panjang benda dengan satuan baku. Tadi kalian sudah tahu cara menghitung dengan atau cara mengukur dengan penggaris. Nah, kita akan ukur dengan benda-benda yang lain menggunakan penggaris ya. Perhatikan gambar berikut. Ini bendanya yang pertama adalah penghapus. Ya, ini dari 0, kemudian paling kanan menunjukkan angka berapa? 3. Berarti panjangnya 3 cm. Krayon yang warna hijau ini berapa panjangnya? Di sini paling kiri 0 ya, mulai dari 0. Kemudian paling kanan menunjukkan angka 7. Berarti panjangnya krayon hijau yaitu 7 cm. Krayon warna biru panjangnya berapa? Ini dari 0 ya. Kemudian berakhir atau menunjukkan yang paling kanan menunjukkan angka 10. Berarti panjangnya 10 cm atau 10 cm. Panjang pensilnya, pensil pendek ya, ini sudah pendek, sudah dipakai, ini panjangnya tinggal berapa ya ini? 6, ya menunjukkan angka 6, berarti 6 cm atau 6 cm. Kemudian spidol, panjang spidolnya ini dari 0, berakhir atau di ujung kanannya ini menunjukkan angka 12, berarti panjangnya 12 cm atau 12 cm. Pulpen atau pulpen di sini panjangnya berapa? Menunjukkan, yang paling kanan menunjukkan angka 11, berarti panjangnya 11 cm atau 11 cm. Seperti itu ya cara mengukur dengan menggunakan penggaris. Alat ukur panjang yang baku yang lainnya di sini contohnya adalah meteran pita ya, atau disebut meteran kain. Ini kenapa disebut meteran pita? Karena bentuknya seperti pita ya, bisa diukel ya, atau dilipat seperti ini ya. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit atau penjual kain itu untuk mengukur panjang kain yang akan dipotong atau digunakan untuk membuat baju atau
digunakan untuk mengukur anggota tubuh. Ya, mengukur misalnya panjang tubuhnya, panjang kakinya, panjang lengannya. Ini untuk nanti keperluannya untuk membuat baju yang diukur tubuh yang diukur tadi. Kenapa menggunakan meteran pita? Karena sifatnya yang lentur ya. Bisa digulung seperti ini lebih lentur. Hasil pengukuran meteran pita dapat ditulis dalam satuan cm atau cm atau meter disingkat m. Alat ukur panjang baku yang selanjutnya yaitu meteran roll kecil atau meteran saku. Ya, ini lebih panjang daripada meteran pita tadi. Biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa, maka disebut juga meteran saku karena mudah dibawa, mudah disaku, mudah disimpan di saku. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu atau bahan bangunan lain yang akan digunakan untuk apa? Untuk membangun ya. Gunakan. Hasil pengukuran meteran roll kecil dalam meteran roll kecil itu atau meteran saku dapat ditulis dalam satuan cm atau meter, cm atau meter ya. Ukur panjang baku selanjutnya yaitu meteran roll besar ya. Ini lebih besar, lebih panjang daripada yang meteran saku tadi. Yang menggunakan siapa? Biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Untuk apa? Untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Ya, kalau yang meteran kecil yang lebih pendek, yaitu misalnya mengukur panjang kayu, bahan bangunan yang lebih pendek daripada yang ini ya. Kalau ini yang lebih panjang lagi daripada yang dipakai untuk meteran kecil tadi, yaitu panjang tanah atau lapangan yang akan dibangun. Hasil pengukuran pada meteran roll besar dapat ditulis dalam satuan cm atau meter dalam cm atau m. Ayo mengukur benda-benda berikut dengan alat ukur yang tepat. Di sini sudah disediakan alat ukurnya yaitu meteran roll besar, meteran pita, dan meteran saku. Mari kita hitung benda-benda atau bagian yang akan kita ukur, yaitu kita hitung ya, yaitu tinggi badan. Alat ukurnya apa yang digunakan yang lebih tepat? Bisa kita menggunakan meteran pita atau meteran saku. Bisa ya, meteran pita ini kita angka nolnya kita letakkan di ujung kaki. Kemudian ditarik ke atas ya, meteran pitanya sampai ujung kepala. Nah, di ujung kepala tadi menunjukkan angka berapa. Nah, itu berarti tinggi badan kita. Bisa juga dengan meteran saku. Sama tadi nolnya ini diletakkan di bawah kaki atau di ujung kaki. Kemudian ditarik ke atas, nanti sampai ujung kepala menunjukkan angka berapa. Nah, itu menunjukkan tinggi badan kalian. Selanjutnya, panjang lingkar pinggang. Nah, panjang lingkar pinggang berarti kan dilingkarkan. Nah, alat ukurnya yang lebih tepat apa yang bisa dilingkarkan? Yang sifatnya lebih lentur yaitu meteran pita. Nah, kalau ini tidak bisa dilingkarkan ya. Nah, bisa dilingkarkan yang ini. Selanjutnya, panjang meja di kelas menggunakan apa? Ini bahannya dari kayu, berarti yang lebih tepat yaitu meteran saku. Panjang lompatan teman ketika olahraga, latihan melompat. Nah, kita ukur panjang lompatannya menggunakan meteran roll besar ya, karena melompatnya di lapangan lebih panjang. Bisa sih dengan meteran saku, tapi lebih tepatnya dengan meteran roll besar atau meteran roll. Kemudian lebar papan tulis menggunakan meteran saku. Panjang halaman, lapangan menggunakan meteran roll besar. Itu ya anak-anak.
Sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan satuan panjang baku. Tadi hasil pengukuran panjang menggunakan penggaris, menggunakan meteran, itu dapat dinyatakan dengan satuan baku yaitu meter atau M, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Perhatikan satuan panjang berikut. Nah, ini ada meter, sentimeter, milimeter ya. Ini di satuan panjang ini lebih banyak ya. Tidak hanya meter, tidak hanya sentimeter, tidak hanya milimeter. Ada km, ada hm, ada dam, m, dm, cm, dan mm. Ini kepanjangannya apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada lagunya ya anak-anak untuk menghitung dengan tangga satuan. Gimana? Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Turun 1 dikali 10, naik 1 dibagi 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, ketika kalian mengukur meter dijadikan sentimeter, itu ini misalnya M ya, 1 meter berapa sentimeter. Dari M ke senti berarti turun. Turun berapa kali yang dihitung? Berapa kali dia turun? Bukan banyaknya tangga ya. Berapa kali turun? Dari M. 1, 2. Berarti 2 kali turun. Berarti 2 kali dikalikan 10. Ini ya, naik turun 1 berarti dikali 10. 1 kali 10, 10. Turun lagi dikali 10. Berarti 10 dikali 10, 100. Jadi 1 meter ini sama dengan 100 cm. Kemudian kalau dari cm ke m, cm di sini berarti ke m naik. Ya, naik berapa kali? 1, 2. Misalnya 100 cm. Naik 2 kali. Naik 1 dibagi 10. 100 dibagi 10. Berarti 10 ya. 100 bagi 10, 10. 10 naik lagi 1 dibagi 10. 10 dibagi 10 berarti 1. Ya, berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Hasil pengukuran tadi menggunakan satuan baku, menggunakan bantuan tangga satuan ya. 1 meter, 1 M sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Kalau 2 meter, ya dikalikan 100. 2 meter kalikan 100 sama dengan 200 cm. 2 meter berarti 2 dikali 1000 mm. Berarti 2000 mm. Kita berlatih atau mencoba menghitung kesetaraan satuan panjang. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm ya tadi ya. Kalau dibalik, 100 cm berapa meter? 100 dibagi 100 ya tadi sama dengan 1 meter. 1000 mm. Milimeter ke meter kan tadi dibagi ya, dibagi 10. Milimeter ke sentimeter berarti dibagi 10. Dikurangi nolnya 1 atau dihilangkan nolnya 1. Kemudian naik lagi di sentimeter kemudian ke desimeter ya tadi. Desimeter berarti dihilangi 1 lagi nolnya atau dibagi 10. Kemudian naik ke M. Naiknya kan 3 kali ya. Berarti yang dihilangkan nolnya 3. 1, 2, 3. Nolnya hilang semua. Berarti tinggal angka 1. 1000 mm sama dengan 1 meter. Ayo kita berlatih mengubah ke dalam satuan yang diinginkan. 1 meter berapa sentimeter? 1 meter berapa milimeter? Nah, yang selanjutnya 110 cm berapa meter? Sentimeter. 1 meter tadi 100 cm ya. 1 meter berapa milimeter? Turunnya 3 kali ya tadi berarti dikali 10 kali 10 kali 10 atau dikali 1000 berarti 1000 milimeter. 110 ini dari 100
ditambah 10, 100 cm ditambah 10. 100 cm tadi, ya ini 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti di sini dapat kita tuliskan 1 meter ditambah 10 cm. Jadi 110 cm sama dengan 1 meter lebih 10 cm. Perhatikan gambar berikut. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Ya, ini berapa panjang pita dalam satuan cm? 5 meter lebih dari 30 cm itu kan 5 meter ditambah, lebih itu ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm tetap ya, yang diubah yang berbeda satuannya. Kita akan ubah dalam cm, berarti yang berbeda meter, meternya diubah menjadi cm. 5 meter 30 cm itu 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita 530 cm. Gambar selanjutnya, di sini panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter, ini diubah dalam meter ya, 410 diubah dalam meter. 410 cm itu dari 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm berapa meter? 4 ya. Naik berarti dibagi 10. Naiknya 2 kali, berarti dibagi 10-nya 2 kali, dibagi 10, dihilangkan nolnya 1, dibagi 10 lagi, di nolnya hilang 1, berarti tinggal 4. 4 meter ditambah 10 cm. Jadi panjang mobil Ayah Dayu 4 meter lebih 10 cm. Selanjutnya, tugas hari ini silakan anak-anak berlatih mengubah sesuai dengan satuan yang diminta. Di sini nomor 1, 500 cm diubah menjadi meter. Nomor 2, 6 meter diubah menjadi cm. Nomor 7, 7 meter diubah menjadi cm. Dan seterusnya sampai nomor 10. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas kalian. Boleh tadi dibantu dengan tanggal satuannya. Silahkan anak-anak jika belum paham bisa bertanya sama Bu Haryati atau bertanya kepada orang tua yang ada di rumah. Selamat mengerjakan. Cukup sekian penjelasan dari Bu Haryati. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.